Salah satu hal yang patut ditunggu dari bursa transfer pembalap F1 musim 2026 adalah siapa yang akan mengisi kursi dari tim Cadillac yang akan debut sebagai tim baru tahun depan. Banyak sekali spekulasi soal siapa yang akan menghuni kedua kokpit dari tim Amerika tersebut. Cadillac sendiri sudah memberikan spill jika sebagai tim yang mayoritas dibangun oleh orang Amerika. Tentu mereka ingin salah satu kursinya diisi oleh pembalap lokal. Sedangkan satu kursi sisanya, mereka mengaku cukup terbuka dengan semua kemungkinan. Tapi jika melihat situasi tim yang harus merangkak dari nol sebagai tim baru, maka mereka harus mencari pembalap yang sesuai kebutuhan dalam pembangunan fondasi. Oleh karena itu, jangan heran kalau sosok pembalap veteran atau berpengalaman sudah pasti akan dikaitkan dengan nama Cadillac untuk musim depan. Salah satunya adalah Valtteri Bottas yang nampaknya berhasil mencuri perhatian publik dengan postingannya di media sosial beberapa hari yang lalu. Bottas mengunggah sebuah video yang menampilkannya terheran-heran dengan sebuah mobil Cadillac dan membahas soal kedua kursinya yang masih kosong. Tentu postingan tersebut adalah kode keras kalau ada sesuatu antara Bottas dengan Cadillac yang semakin memanas-manasi spekulasi jika pembalap Finlandia tersebut akan comeback ke F1 musim depan. Walaupun bisa saja Cadillac yang dimaksud bukan F1, tapi jika kita tahu sifat Bottas yang suka nyeleneh dengan konten-kontennya, tentu ada banyak spekulasi yang bisa dibahas dari situ. Nama Bottas sendiri sebelumnya tidak terlalu dijagokan sebagai kandidat pembalap Cadillac karena kalah pamor dari Sergio Perez yang musim lalu didepak Red Bull. Checo bahkan kabarnya sudah sepakat untuk memberikan jasanya kepada Cadillac, meski sampai sekarang itu masih rumor dan belum ada bukti konkretnya. Opsi Bottas dan Perez jelas menjadi dua nama paling terdepan untuk jadi kandidat pembalap Cadillac, mengingat keduanya merupakan pembalap berpengalaman, pernah menang balapan, serta pernah bekerja di tim besar. Awalnya memang Perez yang dijagokan, karena beberapa faktor seperti marketing Meksiko yang menjanjikan, serta lekat dengan Amerika, dan karirnya yang masih tergolong oke untuk diteruskan di F1. Tapi nama Bottas dalam sepekan terakhir semakin mencuat ke permukaan sebagai calon terkuat untuk mengisi salah satu kursi di Cadillac. Bottas sendiri nasibnya sama seperti Checo, yaitu meninggalkan F1 pada akhir musim lalu dan sama-sama jalani balapan pamungkasnya di Abu Dhabi. Perbedaannya adalah Perez sampai sekarang masih menganggur untuk melepas penat dari beratnya tekanan di Red Bull sepanjang 2024. Sementara Bottas setelah pergi dari Sauber, dia kembali ke Mercedes sebagai pembalap cadangan dan menggendong konten marketing di sana. Secara kematangan dan ketajaman, dengan menjadi reserve driver, maka Bottas lebih unggul karena dia bisa menjaga dirinya untuk tetap berada di lingkungan F1 meski tidak membalap. Bottas masih bertugas di simulator, dan ketika race weekend, dia juga ikut ke dalam tim briefing untuk memberikan feedback serta beberapa pendapat yang bisa berpengaruh ke keputusan tim. Salah satu peran pentingnya tentu dalam membimbing Kimi Antonelli dengan pengalamannya di F1, terutama dari operasional dan teknis. Comeback bersama Mercedes memang merupakan bagian rencana dari Bottas selepas karirnya di Sauber berakhir, karena memang ia ingin tetap berada di lingkungan F1 selama mungkin, demi menjaga peluangnya untuk kembali balapan dalam waktu dekat. Selain ketajaman yang masih terjaga, prestasi Bottas selama di Mercedes harus diakui lebih mentereng daripada Perez selama di Red Bull. Selama 5 tahun di Mercedes, pembalap 35 tahun ini selalu lolos ke sesi Q3 di setiap kualifikasinya dan secara konsisten menemani Lewis Hamilton di baris depan yang membuat Mercedes tak terkalahkan di konstruktor. Sementara Perez 2 tahun terakhirnya di Red Bull dirundung oleh performa yang inkonsisten dan musim lalu mereka gagal kunci gelar konstruktor. Bukan salah Perez seorang diri, karena faktanya Red Bull gagal memberikan mobil yang bisa dikemudikan dengan maksimal oleh kedua pembalapnya, dan tekanan yang berat selama di sana membuat Checo tak bisa tampil lebih lepas. Namun itu tak mengubah kenyataan jika Bottas lebih mentereng daripada Perez selama berkiprah di tim besar. Bottas mengungkapkan kalau ia masih memiliki bisnis yang belum selesai di F1, karena yakin kalau skillnya masih bisa diandalkan dan menyukai tantangan baru. 3 tahunnya di Sauber, meskipun tidak berjalan sesuai harapan, namun Bottas menunjukkan kalau dia adalah pembalap yang masih bertaji, meskipun diberikan mobil yang apa adanya. Selama 3 musim di sana, ia mencetak 59 poin, dan walau tahun lalu sama sekali tak raih poin, tapi itu tak gambarkan keseluruhan musim Bottas yang dirundung ketidakberuntungan. Selain skill yang mumpuni, kemampuan marketing Bottas juga bukan kaleng-kaleng, dengan sosoknya yang eksentrik serta frontal di depan kamera.
Gayanya sudah sangat cocok dengan audiens Amerika yang menyukai citra yang nyeleneh serta liberal seperti Bottas. Dari ketiga aspek tersebut cukup wajar kalau Bottas menjadi kandidat terkuat mengalahkan Perez dalam perebutan kursi di Cadillac musim depan. Hanya saja, tentu penunjukan Bottas bukanlah tanpa resiko. Salah satu hal negatif darinya adalah kemampuan teknisnya tidak sebagus pembalap senior lain, karena Bottas dianggap tidak begitu mumpuni dalam mengembangkan mobil yang kompetitif. Hal itu tergambarkan dari 3 tahunnya di Sauber, yang mana alih-alih jadi makin kompetitif, tapi performa mobil mereka malah makin anjlok dari tahun ke tahun. Bottas dinilai tidak memiliki sensitivitas yang begitu tinggi soal karakteristik mobil, dan preferensinya lebih bersifat general atau tidak mempedulikan aspek-aspek yang sifatnya detail. Preferensi gaya balapnya juga cukup sempit mengingat usianya sudah 35 tahun, dan kemampuannya untuk eksplor sesuatu yang berbeda juga terbatas. Bottas juga harus membuktikan diri kalau dia masih memiliki jiwa kompetitif, karena musim terakhirnya di Sauber sudah menunjukkan kalau dia sudah kehilangan gairah di sirkuit. Comeback ke Mercedes sebagai pembalap cadangan seharusnya bisa mengembalikan gairah tersebut ketika dia kembali ke F1 musim depan nanti. Meski sudah memposting video kode keras, namun selama Cadillac belum mengemukakannya secara resmi, maka Bottas masih memiliki beberapa pesaing yang mengancam peluangnya di 2026. Selain Perez, talenta muda seperti Zhou Guanyu, Felipe Drugovich, sampai Mick Schumacher juga masuk ke dalam radar Cadillac. Mereka masih belum menentukan prioritas utamanya seperti apa, yaitu membangun fondasi awal terlebih dulu seperti Haas atau langsung fokus jangka panjang dengan rekrut pembalap muda. Namun dengan Cadillac yang gabung F1, bertepatan dengan regulasi baru, mungkin lebih bijak kalau mereka memilih pasangan pembalap berpengalaman seperti Bottas atau Perez dengan pembalap muda Amerika yang mereka rencanakan. Kandidat terkuat untuk kursi kedua Cadillac adalah Colton Herta yang tahun lalu bisa finish di klasemen kedua IndyCar Series. Hanya saja masalah inkonsistensi yang kembali melanda Herta musim ini, dan masalah poin super license masih jadi halangan terbesar bagi mereka dalam memboyongnya ke F1. Selain Herta, ada opsi lain seperti Jack Crawford yang saat ini bertengger di urutan keempat Formula 2 dengan koleksi 2 kemenangan dari 3 podium. Andai Crawford bisa finish di barisan 4 besar, maka dia bisa debut di F1 musim depan, dan Cadillac pastinya tertarik untuk merekrutnya sebagai pembalap muda Amerika yang menjanjikan. Hanya saja Crawford sekarang berstatus sebagai pembalap akademi di Aston Martin, dan Cadillac harus menebusnya jika ingin merekrut dirinya. Logan Sargeant juga masih menganggur jika Cadillac tetap ngotot kalau salah satu kursinya harus dihuni pembalap lokal. Namun jika opsi pembalap Amerika tak tersedia untuk saat ini, Cadillac mau tidak mau harus mengambil pilihan-pilihan, dan itu bisa siapa saja, atau siapapun yang menganggur, dan punya super license, maka dia bisa jadi pembalap Cadillac. Atau bisa juga mereka memilih duet veteran Perez dan Bottas untuk disatukan sebagai pembangun fondasi yang solid demi masa depan. Cadillac sendiri punya target ambisius untuk 2026, yaitu mereka ingin langsung kompetitif minimal dalam perebutan poin, dan ingin mengulangi gebrakan yang dibuat oleh Haas pada musim debutnya di 2016. Perkembangan mereka sebagai sebuah tim sangatlah signifikan, dengan infrastruktur yang sudah siap pakai, rekrutmen besar-besaran, serta desain mobil yang sudah sampai tahap uji tabrak sasis. Secara finansial, Cadillac sudah tidak perlu ambil pusing karena sumber daya mereka sangat melimpah dan mungkin bisa disetarakan dengan 4 tim besar saat ini. 2026 nanti mereka memang mengambil pilihan pragmatis dengan memakai mesin Ferrari yang cenderung aman dalam pembangunan fondasi awal tim. Namun, proyek sebenarnya sedang dibangun di balik layar dengan General Motors yang siap menyuplai Cadillac mesin sendiri sebagai tim pabrikan pada 2029 mendatang. Tapi sebelum panjang lebar ke sana, urusan pembalap harus mereka selesaikan segera untuk memastikan siapa yang akan jadi tonggak perjuangan Cadillac di F1 untuk pertama kalinya di sirkuit pada 2026 nanti. Siapa yang akan dipilih Cadillac untuk susunan pembalap tahun depan? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.